Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuralisa Kadir dari kelas B Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang replikasi DNA. Yang pertama yaitu replikasi DNA. Replikasi merupakan peristiwa sintetis DNA atau autokalisis karena DNA mampu mensintesis diri sendiri. Replikasi DNA dapat terjadi dengan adanya sintetis rantai nukleotida baru dari rantai nukleotida lama melalui proses menggunakan komplementasi pasangan basa untuk menghasilkan suatu molekul DNA baru yang sama dengan molekul DNA lama. Proses yang terjadi tersebut dipengaruhi oleh enzim helikase, enzim polimerase, dan ligase. Replikasi DNA bersifat semi-konservatif, yaitu kedua untai tunggal DNA bertindak sebagai cetakan untuk pembuatan untai-untai DNA baru. Seluruh untai tunggal cetakan dipertahankan dan untai baru dibuat dari nukleotida-nukleotida. Selanjutnya, model replikasi. 3 kemungkinan terjadi replikasi DNA. Ada 3 cara terjadinya replikasi DNA dalam sel eukariot, yaitu yang pertama, model konservatif, yaitu 2 rantai DNA lama tetap tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan untuk 2 rantai DNA baru. Replikasi ini mempertahankan molekul dari DNA lama dan membuat molekul DNA baru. Yang kedua, model semi-konservatif, yaitu 2 rantai DNA lama terpisah dan rantai baru disintesis dengan prinsip komplementasi pada masing-masing rantai DNA lama. Akhirnya dihasilkan 2 rantai DNA baru yang masing-masing mengandung 1 rantai cetakan molekul DNA lama dan 1 rantai baru hasil sintesis. Yang ketiga, model dispersif, yaitu beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan untuk sintesis rantai DNA baru. Oleh karena itu, hasil akhirnya diperoleh rantai DNA lama dan baru yang tersebar pada rantai DNA lama dan baru. Replikasi ini menghasilkan 2 molekul DNA lama dan DNA baru yang saling berselang-seling pada setiap untai. Selanjutnya masuk ke tahap replikasi. Pertama, tahap dalam proses inisiasi. Dalam proses replikasi DNA terjadi adalah pemutusan ikatan hidrogen antara basa-basa nitrogen dari 2 untai yang antiparalel. Pemutusan ikatan tersebut terjadi pada rantai yang kaya akan ikatan A sampai T. Hal tersebut dikarenakan ikatan antara adenin dan timin yang hanya merupakan ikatan rangkap 2, sedangkan pada ikatan antara sitosin dan guanin adalah ikatan rangkap 3. Helikase adalah enzim yang berfungsi untuk membuka untai ganda. Titik awal di mana terjadi splitting disebut sebagai origin of replication. Struktur yang dihasilkan disebut dengan replication fork. Yang kedua, salah satu hal penting dalam tahap replikasi DNA adalah pengikat primase RNA pada titik awal rantai induk 3 aksen sampai 5 aksen. Primase RNA dapat menarik nukleotida RNA yang berikatan dengan nukleotida DNA dari untai 3 sampai 5 dikarenakan ikatan hidrogen antara basanya. Nukleotida RNA adalah primer atau starter untuk ikatan nukleotida DNA. Dapat dilihat di gambar di samping ini. Selanjutnya tahap yang ketiga, tahapan elongasi. Berbeda untuk cetakan 5-3 dan 3-5, yaitu yang pertama cetakan 5-3. Cetakan 5-3 disebut sebagai leading start karena DNA polimerase dapat membaca cetakan dan secara kontinu menambah nukleotida atau komplement dari cetakan nukleotida, sebagai contoh adenin berlawanan dengan timin. Yang kedua, cetakan 3-5. Cetakan 3-5 tidak dapat dibaca dengan DNA polimerase. Replikasi dari cetakan ini rumit dan DNA barunya disebut leading start. Pada leading start, RNA primase menambah lebih banyak RNA primer. DNA polimerase membaca cetakan jarak antara dan RNA primer disebut sebagai fragmen Okazaki. Yang keempat, pada leading start DNA polimerase.
Ekonukleus membaca fragmen dan memindahkan RNA primer. Jarak didekatkan dengan adanya pengaruh DNA polimerase, menambahkan nukleotida komplementer pada jarak tersebut, dan DNA ligase menambahkan fosfat pada gap antara fosfat dan gula. Kan tidak mungkin bagi DNA polimerase untuk mengisi kekosongan tersebut, sehingga ujung dari untai induk di mana primer terakhir tidak direplikasi. Ujung dari DNA linier terdiri dari DNA non-coding yang berulang-ulang dan disebut telomere. Sebagai hasilnya, bagian dan telomere dipindahkan pada tiap siklus replikasi DNA. Gambar tersebut menunjukkan DNA hasil dari replikasi. Sekian dari saya, itulah pemaparan materi dari replikasi DNA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.